Ya, insiden serangan bom di Gereja Katedral Makassar menjadi indikasi belum padamnya sel terorisme di tanah air. Sejumlah pihak kembali menyoroti soal jurus pemerintah menangani terorisme yang seolah belum optimal lantaran masih banyaknya teror yang terjadi. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menaikkan perpres ekstremisme dan juga terorisme meski ditentang oleh sejumlah kalangan. Lalu sempat muncul wacana ataupun perpres pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme. Bagaimana sebenarnya garis besar pemberantasan terorisme atau upaya yang disiapkan oleh Presiden dalam memberantas teroris? Mengapa kemudian teror demi teror masih terus terjadi? Kita akan coba dalami pada malam hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio di Newscast CNN Indonesia. Saya akan sapa ada Bang Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Bang Doni, selamat malam. Selamat malam, Mas Reinhardt. Baik, dan ada Bang Muhammad Syaukilah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme UI. Selamat malam, Bang Syaukilah. Selamat malam, Mas Reinhardt. Baik, lewat sambungan telepon kami juga akan menyapa Bung Al Haidar, pengamat intelijen dan juga terorisme. Selamat malam, Bung Al Haidar. Ya, selamat malam. Baik, saya mungkin akan ke Bung Al Haidar dulu. Kita bicara soal terorisme, pemberantasan terorisme di tanah air. Dari kasus yang kemarin terjadi, ini kan sejumlah pihak kembali menyoroti bagaimana sebetulnya garis besar pemberantasan korupsi, pemberantasan terorisme maksud kami di Indonesia, terutama berkaca dari kasus yang kemarin. Anda melihat apakah kemudian memang ada yang perlu dievaluasi atau ada yang belum optimal dari upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya? Ya, saya kira memang ada beberapa hal yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah. Makanya terorisme masih tetap berkembang di Indonesia. Misalnya apa, Bang Haidar? Misalnya begini, program deradikalisasi sudah lumayan ya, cuman ada beberapa hal yang perlu direview dan direvisi. Apalagi sudah masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Jadi saya kira memang itu subject to revise ya. Jadi harus direvisi atau harus diubah lah begitu, harus diupdate. Nah, program kontra narasi yang mereka buat itu juga kurang begitu tepat karena kontra narasi itu adalah program di mana ya sifatnya itu kalau teroris berbicara tentang jihad, maka pemerintah berbicara tentang nasionalisme misalnya, tentang Pancasila. Jadi jelas tidak nyambung. Harusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu minimal tiga hal, yaitu yang pertama adalah program kontra wacana terorisme. Jadi kalau teroris bicara jihad, pemerintah juga bicara jihad, tapi dengan versi dan perspektif yang berbeda. Program yang kedua adalah program humanisasi, karena banyak sekali orang yang terlibat di dalam terorisme itu menjadikan mereka itu menjadi dalam istilah George Orwell itu sebagai binatangisme, orang yang tidak lagi menerapkan humanisme atau kemanusiaan. Dan yang program ketiga adalah program di mana pemerintah ini luput ya dalam menerapkan konvensi PBB tahun 2008 yaitu tentang List of Designated Terrorist Organization yang sudah lama tidak diratifikasi oleh pemerintah. Sementara negara-negara lain sudah meratifikasi program tersebut. Baik, Bang Al Haidar, teroris tadi yang disebutkan muncul dengan narasi jihad. Pemerintah muncul dengan narasi nasionalisme, ini tidak nyambung Anda katakan. Kenapa ini justru tidak nyambung? Bukankah memang sebagai antitesa dari aksi jihad yang dilakukan misalnya? Iya, ini ibarat dua rel kereta. Jadi bayangkan ya, seakan-akan nanti akan ketemu, padahal nggak ketemu. Jadi kan niat kita kan sebenarnya kita ingin berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan teroris. Jadi bukan kita bicara lain, kemudian dia bicara lain. Jadi tidak akan nyambung begitu. Jadi harusnya sesuatu yang nyambung. Sesuatu yang nyambung itu adalah kalau dia sedang konsentrasi fokus pada hal yang dia pikirkan, misalnya tentang jihad, tentang khilafah, tentang daulah, tentang baiat, tentang qital, tentang macam-macam. Dan itu harusnya, itu yang kita jabanin, itu yang harusnya kita diskusikan dengan dia, bukan sesuatu yang kita kemudian ajukan pikiran-pikiran yang lain. Gitu. Kalau ajukan pikiran lain pasti nggak nyambung dengan dia.
Oke, menarik. Saya akan ke Bang Doni Gahral. Bang Doni, bagaimana sih sebetulnya upaya Presiden ya dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan ini dalam memberantas aksi-aksi terorisme atau paling tidak menumpas terorisme di tanah air? Dari tahun 2000 sampai tahun 2021 sudah ada 552 kasus teror. Ini bukan angka yang sedikit, Bang Doni Gahral. Ya, baik. Pertama, kita prihatin ya, aksi terorisme yang terjadi di Makassar. Sudah kesekian kalinya dan pemerintah cukup prihatin, masyarakat juga. Nah, dan sebagai negara tentu saja seluruh jajaran di bawahnya, yang menjadi sektor untuk bisa membongkar dan tindak terorisme di Indonesia, ke akar-akarnya. Ya. Dan ini harus terintegrasi mulai dari hilir. Makanya bukan saja penegakan hukum, juga radikalisasi. Karena akar terorisme adalah itu. Yang berbasis pada ajaran yang secara keliru. Jadi kita terintegrasi ya, dilakukan penindakan ya, bahkan di intinya seperti yang dikatakan presiden ingin jamin hak semua warga negara dalam beribadah supaya bisa aman, nyaman, bebas dari ancaman. Semua warga negara itu harus dirasa takut, terutama terhadap. Jadi itu saya kira prinsip pegang pemerintah ya dalam terorisme, itu Mas Renhat. Oke, nah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi secara komprehensif ya, termasuk juga dari aspek hulu sampai dengan kehilirnya untuk penanggulangan terorisme ini apa? Apa yang kemudian memang menjadi tujuan ataupun fokus dari Presiden ataupun pemerintah untuk pemberantasan ini? Kita tahu kemarin sempat juga ada perpres soal ekstremisme dan juga terorisme meskipun juga ditentang oleh sejumlah kalangan, Bang Doni. Ya, semua instansi ya harus bersinergi dan ya, memang ada tentang pelibatan TNI. Kita ingat bahwa tugas pokok ini dalam Undang-Undang 34 pasal 6A itu menangkal segala militer dan bersenjata dalam dan di luar negeri. Nah, terorisme adalah senjata. Dan pasal 7-nya ada mengatur mengenai operasi militer, di mana salah satunya adalah mengatasi. Jadi kita harus menyudahi perdebatan siapa sebenarnya yang berhak mengatasi terorisme, karena semua pemangku kepentingan pemerintahan harus berkoordinasi dan bersinergi, termasuk masyarakat sipil gitu, organisasi kemasyarakatan, ya, karena sumber daya manusia aparat terbatas. Ya, semua harus bahu membahu melaporkan bila mana ada gelagat lingkungan masing-masing ya kepada aparat yang berwenang ya supaya tidak ditindaklanjuti. Ya. Yang paling penting adalah bahwa seluruh komponen masyarakat itu harus satu suara terhadap terorisme. Jangan ada yang kemudian permisi, apalagi membuat apologi. Ya, karena semua agama mengutuk. Ya. Semua agama mengajarkan kasih sayang, toleransi, solidaritas. Jadi harus satu suara. Ya, ini adalah pidana begitu dahsyat kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemerintah membutuhkan kekuatan sipil ya, bisa mengatasi ini yang kira sudah lama ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oke. Baik, Bang Doni, menarik. Tapi kalau bicara soal pelibatan dan juga aparat, apakah kemudian pemerintah memang punya kesepahaman ya soal pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme? Karena kan sebelumnya kita tahu sempat ada perpres yang mewacanakan soal itu. Bagaimana itu, Bang Doni? Ya, satu yang harus dipegang adalah pemberantasan terorisme adalah operasi pro justis. Ada koridornya. Ya, jadi ini operasi militer yang seek and destroy. Ya, jadi pelibatan militer harus mematuhi rambu-rambu itu. Ya, lupa bahwa terorisme itu selain penindakan
juga membutuhkan deteksi dini, Oke. ya, dan militer memiliki kemampuan untuk itu. Ya, jadi ini harus merupakan satu kerjasama yang sinergis antara semua pemerintah, Oke. ya, untuk bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan, untuk sama-sama menyelesaikan. Kalau kita hanya bersatu dan mengesampingkan bahwa resources tidak bisa dihitung secara maksimal untuk maka saja hasilnya tidak optimal. Ini adalah koordinasi, sinergi, rambu-rambu koridornya adalah tetap proses penegakan hukum, ya, dan ini harus dilakukan dalam koridor itu. Oke, saya ke Bung Al Haidar lagi sebelum saya akan ke Bang Syaukilah. Selamat, Bung Haidar masih dengar, Bung Haidar? Iya. Oke, Bung Haidar, Anda sepakat kalau kemudian memang TNI diperlukan untuk pemberantasan terorisme, apalagi kalau kita bicara soal deteksi dini ya? Ya, sebenarnya bukan untuk deteksi dini ya. Fungsi TNI itu kan fungsi tempur ya. Jadi ada juga jenis terorisme yang sudah dihasilkan dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu terorisme tanzim dan tamkin. Tamkin ini yang teritorial organik seperti MIT dan OPM. Oke. Jadi ini yang harus ditangani oleh TNI. Oke. Jadi nggak boleh ada komando lain di situ. Harusnya murni di situ adalah TNI saja. Jadi makanya di sini kalau diselesaikan oleh polisi ini tidak akan selesai karena ini menyangkut problem teritorial, problem tempur. Terorisme tamkin ini terorisme teritorial dan mereka memang mempersiapkan dirinya untuk tempur. Jadi ini yang harus diatasi oleh TNI, bukan diatasi oleh polisi. Polisi untuk keamanan domestik, keamanan nasional. Jadi nggak bisa memang diselesaikan oleh polisi. Makanya dua kasus ini nggak pernah selesai, MIT dan OPM. Bahkan anehnya pemerintah juga masih belum menganggap OPM sebagai teroris. Ini juga problem juga karena ada problem-problem kedunguan dari beberapa pejabat Indonesia ya yang agak akut juga ini problemnya. Nah, kalau teroris yang sekarang katakanlah ya, yang kemarin baru saja beraksi, apakah ini kemudian tepat juga untuk ada pelibatan TNI di dalamnya untuk dalam pemberantasan? Kalau itu yang di Makassar itu terorisme tanzim, ide terorisme yang mobile. Jadi itu memang harus polisi, nggak boleh ada TNI cawe-cawe di situ. Jadi harus murni polisi itu JAD, JAK itu harus terorisme tanzim itu. Nggak boleh ada orang-orang yang tempur di situ karena mereka tidak bertempur. Mereka lebih banyak hit and run. Ya. Sementara kalau MIT itu yang tempur dan OPM. Oke, saya ke Bang Syaukilah, tapi kita harus break dulu. Tapi pertanyaannya kira-kira gini, Bang. Dalam upaya pemberantasan terorisme, seringkali kemudian ada benturan antara pemberantasan dengan hak asasi manusia. Itu kan yang kerap kali kemudian dipertentangkan, apalagi setelah ada perpres misalnya soal RAN-PE atau wacana soal perpres pelibatan TNI, juga lagi-lagi soal hak asasi manusia ini dikedepankan begitu oleh sejumlah kalangan yang menentang. Bagaimana Anda melihat benang merahnya? Apakah memang sulit untuk membuat satu formula khusus, aturan ataupun jurus begitu ya, tapi kemudian juga tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya hak asasi manusia? Ya, kita lanjutkan dialog soal bagaimana sebetulnya kita menakar jurus ataupun senjata pemerintah dalam menghadapi terorisme. Saya akan ke Bang Syaukilah sekarang. Bang Syaukilah, bagaimana Anda melihat upaya-upaya pemberantasan terorisme sejauh ini? Apalagi kita kemudian tahu bahwa seringkali produk dari upaya pemberantasan terorisme ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang ini juga banyak sekali ditentang oleh sebagian kalangan. Anda membaca seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Reinhard. Jadi memang kalau kita lihat produk ada di Indonesia hari ini, dinamikanya dalam konteks hak asasi manusia. Iya, halo. Misalkan dulu kita tahu misalkan banyak hak asasi manusia yang menentang penangkapan lebih dari 7 kali 24 jam, akan tetapi sekarang sudah bisa. Dan kemudian dulu orang menentang bahwasanya perencanaan itu tidak bisa
gitu ya. Sekarang kita tahu 2020 banyak 280 angka ditangkap itu ternyata lebih banyak orang yang merencanakan teror. Akibatnya diskursus hak asasi manusia apakah relevan atau tidak dalam konteks ini. Anda bisa bayangkan misalkan kalau kita gunakan hak asasi manusia hari ini untuk konteks terorisme. Nah, pertanyaannya kita bisa bayangkan jika di tahun 2020 tidak ada pidana perencanaan teror itu masuk kategori pidana. Anda bisa bayangkan itu bahwasanya bisa terjadi banyak. Nah, dan itu menjadi concern dan dari hak asasi juga akan banyak yang berjatuhan karena teror yang nggak bisa dicegah karena misi aparat keamanan tidak bisa melakukan penangkapan terhadap perencanaan teror. Artinya ini kan sudah berubah situasinya ya. Yang kemudian juga dalam konteks pemberantasan terorisme jangan dilupakan bahwasanya ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Pendekatan hard approach dan pendekatan soft approach. Nah, ini dua pendekatan ini bisa digunakan. Kan soal pilihannya kalau misalkan sudah dalam seperti yang terjadi misalkan pemberantasan terorisme akan di kejadian bom lalu kemudian ada orang yang berupaya menyerang. Nah, mau tidak mau aparat keamanan melakukan penindakan yang sifatnya adalah hard approach gitu ya. Lalu kemudian dalam konteks yang lain aparat keamanan juga atau negara juga bisa menggunakan pendekatan soft approach, menggunakan program deradikalisasi dan yang lain. Dan juga yang menurut saya penting juga dalam konteks kebijakan negara ini, saya melihat ada beberapa dalam nomor 5 2018 itu yang masih belum dijadikan aturan hukum yang menjadi turunannya. Seperti PP tentang susunan organisasi BNPT. Lalu kemudian soal Perpres tentang kontraradikalisasi, soal radikalisasi. Lalu kemudian bahkan TNI yang itu masih belum. Nah, lalu kemudian ada muncul RAN-PE ya. RAN-PE itu kan lebih banyak pada aksi ya, aksi implementasi sinergitas antara satu lembaga dan lembaga yang lain. Jadi lebih pada aksi dan policy. Polisinya tentunya menjadi PR nih seperti apa nanti sekretariat bersama. Polisinya seperti apa? Ini yang menjadi PR selanjutnya setelah RAN-PE ini. Bagaimana strategi negara dalam konteks pelibatan kementerian lembaga. Karena yang dicantumkan di RAN-PE itu adalah langkah-langkah kerja teknis yang sifatnya aksi nyata di lapangan yang melibatkan seluruh kementerian lembaga. Jadi aturan turunannya yang belum ada dan belum jelas yang tadi Anda sampaikan ya? Ya, soal deradikalisasi, soal pranarasi, kontraderadikalisasi, lalu kemudian susunan organisasi BNPT yang menjadi koordinator dari penanggulangan terorisme di Indonesia itu masih belum. Nah, saya pikir itu juga salah satu hal yang perlu diperbaiki dan segera menandatanganinya gitu ya. Itu yang menjadi salah satu poin krusial juga dalam konteks penanggulangan terorisme. Selain juga kita bicara tentang pelibatan TNI hari ini, ada hari ini yang harusnya mandatnya itu 1 tahun setelah diundangkan terorisme itu 2018 sudah harus muncul Perpres itu. Tapi sekarang karena tarik-menarik yang itu kentara ya antara berbagai macam pihak, kemudian sampai hari ini belum ada penandatanganan oleh Presiden. Anda mendukung kalau kemudian ada Perpres pelibatan TNI? Ya, kalau mendukung sudah tercantum pasal Undang-Undang Terorisme. Kita tidak bisa menafikan ya soal pelibatan TNI. Tapi bagaimana pelibatan TNI mungkin tadi yang disampaikan oleh Bang Doni masuk dalam konteks kerangka penegakan hukum gitu ya, penegakan kerangka pro justisia, dalam kerangka ikut
bantu kerja kepolisian dan saja karena terorisme Indonesia memandang ini sebagai gangguan keamanan dan juga ranahnya melalui penegakan hukum tentunya menjadi ranah dari kepolisian. Nah, berbeda misalkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haidar, bagaimana misalkan OPM lalu kemudian dan juga terjadi di operasi Mandaya ya di Poso di mana keterlibatan TNI masif gitu ya konteks melakukan pencarian terhadap kelompok MIT. Oke, menarik. Saya akan ke Bang Doni lagi. Sebelum nanti kita bahas Bang Doni soal tadi disampaikan oleh Bang Syaifullah ini soal perpres tadi ya yang masih terjadi tarik menarik. Tadi di awal Bang Haidar sempat mengatakan bahwa pemerintah narasinya justru jihad versus nasionalisme begitu. Ini yang justru tidak nyambung dianggapnya. Bang Doni, ini bagaimana narasi-narasi yang sebaiknya memang digunakan atau Anda tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Bang Haidar tadi? Jadi ada yang kemudian menggunakan Pancasila sebagai narasi untuk kemudian mengcounter narasi-narasi dikeluarkan oleh teroris. Tapi juga ada yang menggunakan teknologi keagamaan, ya, kemudian ditafsirkan ya secara lebih toleran, ya, lebih moderat. Ini saya kira pilihan ya, tapi tidak perlu tangkap. Memang efektivitas ya kita sangat. Yang penting kita semua beraktif ya narasi-narasi dan bisa meracuni kita yang mungkin biasa-biasa saja kemudian bisa kontaminasi dan potensi menjadi orang teroris. Ini upaya kan sudah cukup optimal ya, tinggal pembenahan di supaya solid. Oke, baik. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Doni Gahral. Tadi saya akan lanjutkan lagi ke Bang Syaifullah. Selain kemudian tadi yang Anda sampaikan soal PR-nya masih banyak ya. Artinya di sini peran pemerintah atau presiden dalam hal ini harus seperti apa Bang Syaifullah dari pandangan Anda? Ya dari sisi regulasi harus dilengkapi. Misalkan regulasi-regulasi yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ya perlu gitu ya. Nah, soal efektivitas ke depan seperti apa? Nah ini peran organisasi yang perlu di BNPT yang perlu diperluas gitu ya. Sehingga misalkan ya kerja deradikalisasi yang juga jadi salah satu poin penting dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia itu memiliki rumusan yang baik. Selain itu juga konsepsi-konsepsi yang perlu juga dilahirkan. Misalkan blueprint deradikalisasi itu sejak tahun 2013 sampai hari ini belum ada revisi terbaru tentang blueprint deradikalisasi. Padahal kita tahu bahwasanya dinamika pelibatan keluarga, dinamika pelibatan perempuan, dinamika pelibatan anak itu masif sekali. Dan kemudian juga bagaimana returni, bagaimana deradikalisasi terhadap returni dan deportan. Ini yang kemudian sebetulnya ada blueprint deradikalisasi juga perlu ditinjau ulang gitu ya, sehingga efektivitas program deradikalisasi yang mungkin juga ke depan juga perlu melibatkan seluruh kementerian lembaga, karena program deradikalisasi itu tidak bisa hanya satu BNPT saja. Oke, BNPT sebagai koordinator akan tetapi juga perlu melibatkan stakeholder, misalkan Kementerian Agama, Kementerian Kooperasi, PIP, lalu kemudian polisian, lalu juga kemudian Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, lalu pemerintah daerah juga penting untuk juga dilibatkan dalam konteks deradikalisasi. Ini yang penting karena juga deradikalisasi juga menyasar orang yang akan terpapar. Bukan hanya program deradikalisasi ini bisa dilakukan sebagaimana mandat teror itu bukan hanya orang yang pernah melakukan tindak pidana terorisme, akan tetapi publik melalui kontra narasi juga perlu dilakukan pencerahan. Nah, di sini juga peran dari Kementerian
informasi dan komunikasi. Nah, ini juga sinergitas antar lembaga menjadi salah satu poin penting, di mana yang menjadi core-nya yaitu leading sektornya adalah BNPT. Oleh karena itu, lagi-lagi policy BNPT harus diberikan kewenangan yang baik gitu ya, dengan memberikan peraturan ya, susunan organisasi BNPT yang menjadi mandat undang-undang teror. Saya pikir dari sisi regulasi kita harus perbaiki, dari sisi substansi penanganan kita harus juga perbaiki, dan juga kemudian sinergitas antar lembaga gitu ya. Ada sinergitas antar lembaga di 5 provinsi. Tetapi kemudian kan pertanyaannya apakah cukup di 5 provinsi? Dengan situasi yang kita tahu sekarang, teror ada di berbagai atau kelompok terornya ada di berbagai provinsi setidaknya. Ini yang menurut hemat saya komponennya bangsa terlibat program deradikalisasi. Oke. Kita harus break dulu. Nanti saya akan ke Bang Doni dan juga Bang Haidar menanggapi apa yang tadi disampaikan juga oleh Bang Syaifullah, bahwa ada regulasi yang perlu diselesaikan di sini. Kemudian juga bagaimana menanggapi soal ada kalangan yang juga mendorong justru harus TNI yang terlibat di sini, bukan hanya sebagai mitra tapi juga ikut dalam pelibatan ataupun pemberantasan terorisme di tanah air karena BNPT tidak bisa berdiri sendiri. Baik, sudah banyak tadi yang sudah kita bahas, mulai dari kontra narasi yang dilakukan, kemudian regulasi jadi catatannya yang belum selesai, regulasi dan juga aturan turunan dari sejumlah produk hukum pemberantasan terorisme, juga soal pelibatan TNI, ini yang juga kemudian masih pro dan juga kontra, sehingga perpresnya pun juga tampaknya masih tertahan, dan di BNPT sendiri masih mengatakan ini masih tahap harmonisasi begitu. Artinya ada banyak PR pemerintah, dalam hal ini mungkin Presiden Joko Widodo, untuk mengorkestrasi semua agar kemudian punya satu blueprint yang jelas mengenai pemberantasan terorisme di tanah air. Bagaimana Bang Doni Gahral, tanggapan Anda, Bang? Ya, prinsipnya adalah sinergi, koordinasi, dan kompartementasi. Gitu. Ya, karena ini tidak bisa dilakukan. Jika undang-undang sudah mengamanatkan ada sinergi dan koordinasi, maka aturan turunan harus mengakomodasi. Jadi kita harus menyudahi perdebatan pro kontra. Ya, kita tidak lanjuti apa menjadi amanat undang-undang, karena ini masalah ya sudah dimaksud kali kita ambil peristiwa terorisme dan kira tindak dan sangat urgent untuk ditindaklanjuti secara tepat. Sehingga masalah regulasi akan diselesaikan setelah kasus, ya, sehingga pihak dengan bisa secara legal begitu atas ini secara kolektif bersama-sama. Kalau kita masih berdebat terus, ya masalahnya juga tidak akan terorisme tidak berdebat, bertindak. Gitu. Jadi tindakan harus dilawan dengan saya kira itu. Oke, baik. Bang Haidar, bisa mendengar Bang Haidar? Ya. Baik, Bang Haidar. Nah, ini agar kemudian tidak lagi kita setiap ada serangan teror, baru kita mengulas lagi. Kemudian ada penangkapan. Oke, penangkapan kita apresiasi. Tapi kan apa yang muncul di permukaan itu tidak seperti apa yang terjadi di bawahnya begitu. Begitu banyak sel-sel teror yang masih berkembang. Dalam kita ambil momen penyerangan kemarin, apa yang kemudian perlu dievaluasi oleh semua pihak, oleh pemerintah, oleh para leading sektor yang kemudian melakukan upaya-upaya pemberantasan terorisme di tanah air? Ya, harusnya memang pemerintah melakukan pengambilan keputusan yang cepat terhadap apa-apa yang perlu dibereskan dari manajemen sistem pemerintahan negara ini. Tapi yang paling penting sekali itu memang adalah bahwa selain 3 program yang harus dijalankan oleh pemerintah, yaitu program kontra wacana, humanisasi, dan juga ratifikasi konvensi PBB tahun 2008 tentang List of Designated Terrorist Organization, itu juga manajemen division of labor harus ada. Berarti ada 2 jenis teroris yang harus ditangani oleh 2
alat negara yang berbeda, yang Oke. satu polisi, yang satu tentara. Nah, Kalau teroris Tanzim itu memang harus ditangani oleh polisi bagaimanapun, karena polisi yang sangat ahli di bagian ini. Tapi kalau untuk tempur itu terorisme tamkin, terorisme tempur, itu terorisme teritorial, itu memang mau tidak mau itu harus diserahkan kepada TNI, kepada tentara. Jadi biar tentara yang menyelesaikan MIT dan OPM itu. Jadi dua jenis teroris, dua teroris yang tamkin ini itu harus diselesaikan oleh aparat militer. ya, meskipun yang non pamkin tadi itu juga, ini kan kemarin juga BNPT masih mengatakan bahwa ini pelibatan TNI masih harmonisasi. Artinya masih ada pihak-pihak yang kemudian menginginkan TNI yang harus terlibat. Tidak cukup leading sektornya hanya BNPT saja. Iya, istilah harmonisasi itu sebenarnya adalah pembonsaian. Jadi ini Pembonsaian adalah apa, Bang Hari? upaya untuk supaya peran TNI tidak besar di dalam pemberantasan terorisme teritorial dan organik ini, yang terorisme tamkin ini. Jadi kapan akan selesai terorisme MIT dan OPM di Indonesia? Sementara polisi kan menjadi andalan utama pemerintah sekarang. Apa saja persoalan itu dihadapi oleh dan diselesaikan oleh polisi. Sampai urusan-urusan COVID pun itu diserahkan kepada polisi. Seakan-akan COVID dan virus corona itu adalah penjahat yang bisa ditangkap begitu saja secara kasat mata begitu. Oke. Jadi ini kan perlu division of labor lah. Masalahnya masalah manajerial aja. Jadi ada Manajerial siapa, Bang anggapan Haidar? mungkin, ya. Manajerial siapa ini? Manajerial negara dalam hal ini adalah presiden. Jadi presiden itu tidak boleh berpikir secara linier. Dia harus berpikir secara progresif untuk melihat persoalan-persoalan yang mana yang harus cepat diselesaikan dengan menggunakan unit-unit dan aparat-aparat negara mana gitu. Jadi aparat-aparat yang mana yang bisa digunakan untuk menyelesaikan secara cepat persoalan-persoalan yang muncul ini. Dan di mana-mana di seluruh dunia yang namanya militer itu selalu dilibatkan, tidak setengah-setengah untuk menyelesaikan persoalan terorisme. Jadi di Indonesia unik memang terorisme Tanzim itu sudah sangat dikuasai oleh polisi, tapi kalau terorisme tamkin itu adalah terorisme tempur. Dan itu mau tidak mau itu memang harus diserahkan kepada TNI. Jadi asesmen untuk melihat yang mana jenis terorisme tamkin dan Tanzim ini memang bisa diserahkan kepada Mahkamah Agung ataupun Kejaksaan Agung untuk bisa membagi pekerjaan ini. Oke. Saya ke Bang Saikullah. Dari Anda kesimpulan Bang Saikullah bagaimana untuk menutup diskusi kita agar kemudian kita bisa tahu apa benang merah yang perlu diperbaiki dan juga perlu dievaluasi pasca serangan kemarin? Oke, terima kasih. Ya, pentingnya adalah sinergisitas semua komponen bangsa ya. Kalau di peran PE itu kan hanya pada posisi kementerian lembaga, walaupun ada salah satu pasalnya menyatakan bahwasannya perlu keterlibatan masyarakat gitu ya. Jadi elemen bangsa hanya kementerian lembaga, tapi juga masyarakat secara luas itu perlu juga terlibat dalam konteks pemberantasan terorisme. Karena terorisme itu radikalisme kadang di pelataran rumah kita yang kan juga kita masuk ke hadir dan ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu mungkin salah satu hal yang menjadi PR besar kita. Dari pekarangan rumah kita, tetangga kita, lalu kemudian struktur sosial yang paling besar yaitu negara kita. Oleh karenanya sebetulnya dalam konteks itu seluruh komponen bangsa, entah itu TNI, entah itu Polri, itu juga masyarakat dan yang lain-lain perlu terlibat. Nah, dalam konteks pelibatan TNI ini salah satu yang menarik ya, karena misal ya wacana beberapa waktu yang lalu soal terorisme. Nah, sebetulnya dari sisi presiden internasional itu sudah ada KK di Turki, lalu kemudian
ETA, ETA, lalu kemudian IRA, Irlandia, ETA di Spanyol itu adalah kelompok-kelompok self-determination yang OPM yang dijadikan teroris gitu. Tinggal pilihannya adalah bagaimana negara secara cepat melakukan respon terhadap jenis ekstremisme dan terorisme yang model seperti ini gitu. Jadi memang kembali lagi kan pilihannya sudah tersedia, mau apa tidak negara bergerak secara cepat dan juga melibatkan seluruh komponen bangsa. Oke. Pak Reinhardt. Baik, Bang Doni terakhir bisa diterima Bang Doni masukan ini bahwa negara harus bergerak secara cepat, presiden juga manajerialnya harus bergerak juga cepat untuk menyelesaikan problem yang cukup kompleks ini, pemberantasan terorisme. Ya, semua masukan yang tadi disampaikan saya kira cukup berharga dan presiden bahkan ya untuk segera bekerja. Tentu saja TNI mensupport. Jadi presiden memerintahkan Kapolri untuk ya itu dan efektif. Dan lagi ya kan perdebatan siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Karena sinergi, koordinasi dan sharing resources menjadi hal yang mutlak mengatasi persoalan ini cepat dan seefektif mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita berharap tentu dengan terus diangkat soal pemberantasan terorisme ini kita bisa mengingatkan semua pihak bahwa ini bukan pekerjaan rumah yang bisa ditunda-tunda tapi harus segera diselesaikan karena pemberantasan terorisme juga hal yang sangat penting apalagi mengingat kasusnya sudah begitu banyak sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2021. Terima kasih banyak Bang Doni, terima kasih banyak Bang Al Haidar, Bang Muhammad Syahikullah untuk